Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok soccer akan menjelaskan tentang apa saja alat-alat yang berkaitan dengan kepenyiaran dan apa aja sih kegunaannya. So, let's check this out. Yang pertama itu ada software. Software yang biasa digunakan dalam radio Indonesia itu namanya Matrix dan juga RCS, yang mana dalam software ini tuh terdiri dari 6 modul. Yang pertama itu modul on air, modul traffic, modul musik director, modul produksi, modul SMS, dan modul news. Nah, emang nggak semua radio di Indonesia itu pakainya Matrix sama RCS, tapi yang paling umum ini Matrix dan RCS. Fungsi software ini itu untuk menjaga gitu biar siaran yang kita lakukan hari itu berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Terus juga software berfungsi buat mengatur semua data-data terkait lagu, skrip, jingle, insert, pokoknya semua yang berkaitan sama siaran di hari itu dimasukkan ke dalam software, kemudian diolah jadi informasi yang nantinya bisa dinikmati sama pendengar atau sobat muda. Tadi fungsi dari software, kita next ke alat selanjutnya. Oke, selanjutnya ada AC. AC itu air conditioner, AC yang biasanya memang membuat pendingin ruangan. Nah, ini tuh ada di 2 titik tempatnya. Yang pertama ada di ruang pemancar sama di ruang siar. Fungsinya buat apa? Buat mendinginkan mesin-mesin dan alat-alat yang ada di ruang pemancar sama di ruang siar biar nggak terjadi keledakan karena panas. Selain itu fungsinya juga buat ngadem sih. Itu tadi fungsi dari AC. Kita next ke alat selanjutnya. Yang selanjutnya adalah komputer, di mana selain untuk mengoperasikan software, komputer ini juga berfungsi untuk para penyiar berinteraksi dengan para pendengarnya melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Selanjutnya adalah CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, yaitu alat untuk mendukung pemrosesan data di komputer dengan melakukan fungsi mengambil, mengkode, dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram. CPU ini biasanya berada di samping atau di bawah dari komputer. Selanjutnya yaitu ada mixer audio. Mixer audio sendiri secara luas itu dapat digunakan dalam segala keperluan. Salah satunya yaitu di studio siaran dalam dunia siaran radio. Nah, untuk fungsinya itu apa sih? Jadi fungsi dari mixer audio sendiri yaitu digunakan untuk mencampur segala bentuk suara, kemudian diseimbangkan dan dijadikan saluran 2 kanal, LR jika stereo dan 1 jika mono. Kemudian dikirimkan ke crossover dan barulah diumpan ke power amplifier dan barulah ke speaker. Jadi kurang lebih seperti itu fungsi dari audio mixer. Next ke alat selanjutnya. Nah, selanjutnya ada mikrofon. Jadi mikrofon ini juga salah satu hal yang penting untuk menunjang kerja selama siaran. Fungsinya untuk menghantarkan suara penyiar kepada on speaker. Jadi alat selanjutnya ada headphone. Fungsi headphone ini untuk memonitor suara atau lagu yang lagi diputar atau mengudara. Jadi headphone ini juga punya fungsi yang lainnya, itu untuk mengantisipasi booming jika menggunakan speaker kontrol yang biasa. Di situ bakal lanjut ke alat yang selanjutnya. Halo, aku Kanaya, dan mungkin aku di sini juga jadi bagian penutup ya. Jadi alat selanjutnya yang aku mau jelaskan itu yaitu STL atau Studio Transmitter Link. Nah, yang biasa dikenal juga dengan mesin pemancaran. STL ini itu berfungsi untuk memancarkan siaran radio ke tempat pemancaran yang berbeda tempat loh. Nah, di STL ini juga ada beberapa jenis. Ada landline, terus ada berupa kabel, ada juga kayak sinyal yang berfrekuensi radio secara analog maupun digital. Oke, mungkin itu aja. Aku mewakili teman-temanku juga pamit undur diri dari kelompok Simfoni Soccer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjelaskan. Salam peace dan kreasi.